Ya udah, Mas. Mau pakai dia? Ini berarti termasuk kategorinya hantu apa ya? Ini tuh nggak nyampe 1,5. Murah banget tuh berapa? Apa yang penting kan stripping. Oh iya. Ini lebih ke kuntilanak atau wewe gombel? Ini perpaduan, Mas. Perpaduan antara kuntilanak sama genderuwo. Kawinan silang. Oh, hasil ekstra. Hasil ekstra, betul. Iya. Mau diapain aja ini bebas, Mas. Mau diapain aja bebas. Lu nggak apa-apa, aku agensi kamu loh. Mas dari tadi pas ketemu sama dia nyaman? Oh iya, saya ngobrol aja sih. Oh biasa? Oh berarti dia lagi sadar, Mas. Biasanya kalau nggak sadar, itu baunya tuh enggak. Iya. Ya namanya setan. Iya. Iya kan saya. Iya. Harganya ini biasa 2,5 juta. Per jam atau per apa, Mas? Per episode hitungannya atau per jam? dia waktu- Persin. Oh, persin. Iya. Persin. Itu buat apanya, Mas? Ini biar dia takut. Ini buat emas. Gitu. Oh, saya yang pakai. Kalau dia ngamuk, giniin aja. Gitu. Dia tuh sering kesurupan. Semua ini setan. Orang kemasukan setan kesurupan. Ya, setan kesurupan kemasukan apa? Loh, kemasukan temennya, Mas. Kemasukan temennya. Iya. Oh, pada reoni ya? Betul. Nah, ini Mas ya, lihat keahlian dia Mas ya. Oh, bisa? Oh bisa. Diri. Kamu tidur. Diri. Nah, ini dikendalikannya sama ini. Ini kalau ini disentil, dia teriak, Mas. Belum. Masih di sini. Itu. Nah ini Mas. Ini 2,5 juta, sama ini 4 juta. Ini 2,5 juta. Mahal Sama banget ini 4 juta. 4 juta. Agensi apa juga Sekarang itu alat-alatnya. Iya. Agensi lu Penghasilan dia bukan dari nyewain setan. Iya. Dagang alat. Nah, ini kembangnya Mas. Kalau ngamuk, tidurin, piting, taburin. Itu dia diem. Itu dia. Karena itu makanannya. Percaya mereka kuat meeting aku? Kamu aja nggak kuat meeting aku? Bisa. Mana? Bau kali ya. Ini satu-satunya setan yang berat ini doang Mas. Gitu. Ayo Mas, syuting aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi Kalau buat ekstra saya. Jangan sering-sering Thomas. Mas kalau butuh ekstra boleh Mas. Oh, aku juga setan. oh ini jenis apa ini? Iya. Tuyul. Oh, tuyul. Oh, ya udah sekalian aja biar paket lah. Tapi aku jangan ada yang dialog, capek ah. Ya, yang lewat-lewat aja ekstra. Oke. Bisa. Karena ini kameranya bisa nangkep nih Mas makhluk-makhluk halus. Oke. Siap. Action. Kenapa orang tuamu meninggal? Sakit. Kamu nanya dia kenapa kamu meninggalnya kenapa dulunya? Dia itu meninggalnya kelilit hutang, Mas. Iya. Jadi nih hutang nih, kelilit gini, Mas. Kelilit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gitu. Iya. Stroke doang, Mas. Kelilit sama stroke hutang. Gitu, Mas. Iya. Usia berapa sekarang? Sweet Seventeen. 60 dong. 60 umurnya. 17. Iya. 17. Kenapa jadi 60? Iya. 60 Swida. Oh, Swida tuh 60. Dia meninggal. Bahkan dia udah meninggal. Yang dibunuh ini. Yang dibunuh ini, no. Nunung lalu kesal bunuh Dedi dan Abe. Ngapain gua? Kan dia udah Lu meninggal. kesal sama gua? Kesal sama gua? Ini baca. Enak zaman sekarang mada ini. Ya ngapain gua? Emang gua cocok dibunuh? Kan dia udah mati. Ya. Nah, banyak ngomong. Dia mati. Jangan ditanya. Keinjak dia. Bom. Aduh. Oh iya,
kasih Nah, ini gimana nih briefingnya nih? Evaluasi yang kemarin kan udah beberapa episode pakai rating meter. Menurut kamu gimana? Menurut aku kan kita udah 4 episode nih yang acara YTTA ini. Pengennya tuh kita talk show-nya sedih-sedihan. Pengennya sedih-sedihan karena kan 3 episode sebelumnya kan belum ada tuh yang sedih-sedihan. Ya kan? Jadi aku pengen Mami berusaha untuk bersedih-sedih. Kalau disuruh itu kan susahnya. Lagian tadi disuruh loh. Nah, Karena ini Orang mah Maminya, surprise. ini ada rating meter memberi Oh, iya. ratingnya live langsung. Langsung kelihatan kalau Rating misalnya bagus, penontonnya rating naik dikit, tuh. Serius. serius. Mami terserah mau jungkir balik mau. Iya dah. Nangis sama jungkir balik. Pokoknya harus nangis biar ratingnya naik terus. Nah terus Kak Marion ikut-ikutan nangis juga karena kan sesama Aku perempuan ikut nih. nangis? Iya. Oh, jadi menunjukkan rasa iba, compassion gitu. Tuh, jadi sesama wanita harus saling ikut nangis. Aku bisa. Lagian kalau emang kita mau nyari nangis, lu kenapa bikin talk show? Mendingan bikin baksos. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya kan di acara ini aja makanya beda. Oke lah, kita ngerti Pak. Kita Pak, oke. Oke ya, aman ya. Ini siap-siap di belakang, nanti kita invite. Mami nanti kita panggil. invite. Ayo Mami. Oke, Marion. Ayo Mi. Ngumpet situ dulu ya Mi. Iya. Nah, di situ ada kursi yang udah kita bikin dari beton. Ambil ini sebelah sini. Oh, oke. Lala di pojok ini. Nah, buat bintang tamu kan nanti. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini dia program talk show satu-satunya di bumi dan di langit. Yang share ratingnya langsung bisa kelihatan. Ini dia YTTA yang talk show aja. Di sini semuanya gimmick. Nggak usah diomongin, ini mah beneran kalau Kan ini talk ceritain, show. kirain konsepnya biar penonton tuh lebih tahu aslinya artis-artis itu gimmick semua. Gitu ya. Iya. Yaudah, ini kita punya bintang tamu spesial yang kita dari beliau kita bisa dapat banyak pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Dia sudah banyak pengalaman hidupnya. Oke. Suka senang semua sudah dilewati. Betul. Langsung kita berikan tepuk pramuka untuk Mami Nunung. Mami, sehat Mam ya? Kangen banget. Kita terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget ya Mam ya? Lama sih. Iya. Iya, tadi Iya. jadi hantu ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Nangis. Langsung nangis. Kalau ditanya nangis gimana sih? Nangis. Iya. Lah, ngapain nangis? Jadi- Kita harus happy dong. Kita Di sini harus pertanyaannya happy. sih langsung aja kita di sini. Iya. Karena penonton kan lihat di sini langsung ada ratingnya Mami. Mami keluar rating naik tuh. Ya ampun. Tuh kan? Ya ampun. Iya. Lanjut Mi nangis. Iya. Jadi Nangis, Mami. sekarang Nangisnya gitu. cicilan sebulan berapa, Mam? Masih 15 juta. Ya ketawa turun. Kalau ketawa Naik. Masih 15. Tapi aman kok. udah aman ya. Aman. Makan bisnis sekarang restoran aja udah. Alhamdulillah. Restoran Mami Alhamdulillah. penuh terus loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa lu yang nangis? Kan disuruh ikut nangis. Enggak lu kalau ke Cibodas baru lu ikut. Oh iya. Ya. Mam, jadi Mami tuh mau membangun bisnis baru yang sekarang tentang Mami itu bisnis bareng sama Mas Katanya Vicky sama Prasetyo. Sama Mas Nanang, apa yang anak baik deh. Gitu. Oh, jadi Tapi sama Mas Vicky, Vicky Mas Prasetyo Nanang sama juga. Mami. Iya. Itu restoran. Restoran. Ayam panggang Mami Turun. Nunti. Turun Kalau gitu, kok turun Mami nangis lagi Mi. Mami, apa sih titik terendah di hidup Mami? Titik terendah saya ya, memang saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Pada saat saya didiagnosa kena sakit itu, saya bener-bener lagi nggak ada apa-apa. Bagus, Mam. Naik terus, Mam. Mami gak usah nengok. Jangan nengok dong Mi, padahal udah Mami gak bagus. usah nengok. Mami lagi di close up kelihatan pas nengok. Jadi, tapi ini serius ya. Ini beneran sedih. Tapi ternyata Allah tuh mengirimkan orang banyak banget untuk menolong pada saat saya mengalami hal paling titik terendah.
titik terendah saya. Oke. Siapa aja Mam yang selalu Banyak banget dari artis. Tanpa saya harus memohon mereka dengan sukarela menolong saya, dan memang saat itu aku membutuhkan bantuan. Mami nggak usah. Kurang satu tinggi lagi. Berarti harus pembahasannya harus lebih bagus lagi, apa lagi? Ya, tapi memang benar Den. Oke. Turun. Karena Mami orang baik. Iya. Jadi orang-orang yang bantuan juga datang Kalau sebegitu mudah. orang semua ngomong memang mungkin karena Mami orang baik itu semua memang ngomong gitu, karena memang aku nggak pernah jahat sama orang. Iya. Jahat sama orang, dan hidupku itu dari kecil memang buat keluarga sampai detik ini. Berarti support system Gitu loh. nomor satu Mami pasti keluarga. Keluarga saya tuh kadang-kadang rela nggak pegang duit, rela nggak makan ya istilahnya. Yang penting pokoknya keluarga saya sehat, makan, dan bisa sekolah sampai selesai. Mami mau aku injok dulu kakinya biar nangis lagi nggak? Mulai turun Mami. Nangis. Badan saya lagi capek-capek. Saya tak tengkurap kalian gini. Jangan dong. Oh jadi buat Mami itu keluarga segalanya. Keluarga saya segalanya. Nah ada seseorang yang selalu ada kapanpun untuk Mami. Yang mendampingi Mami dalam kondisi apapun. Kita punya tayangan video. Kita lihat, ini dia. Aku ingat janji kamu pada saat kamu pertama kali ketemu aku. Kamu bilang bahwa kalau kamu mau jadi istri aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma pikiran dan tenaga. Kamu jangan tinggalin aku, tetap dampingin aku sampai tuntas ya sama aku. Aku masih butuh kamu. Kamu nih wanita yang paling kuat yang pernah saya kenal. Jadi Ini mah seperti nggak perlu disuruh acting, nangis beneran ini. sosok yang tadi itu adalah Mas Ian. Suami. Saya kalau nggak ada Ian nggak tahu masih bisa bertahan nggak sampai di sini. Cuman kita kan nggak tahu, memang takdir kan Allah semua yang menentukan. Benar. Cuman memang penguat saya, support saya, dan yang dia mengembalikan kepercayaan diri saya lagi. Pokoknya semuanya itu Ian. Dia memang pernah janji pada saat ketemu saya waktu itu masih dipuja-puja orang ya. Oke. Dan dia kan memang bukan siapa-siapa. Kamu ingin menikah dengan aku? Aku ingat banget dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Kamu mau menikah dengan saya? Aku nggak punya apa-apa. Yang aku punya hanya tenaga dan pikiran. Namun sekarang ini tenaga dan pikiran dia memang buat saya semuanya 24 jam buat saya. Mam, di titik terendah Mami, apa sih yang sering disampaikan, dikuatkan oleh Mas Ian ke Mami? Yang Ya. akhirnya bisa membuat Mami melewatin semuanya. Suamiku selalu begini, kalau aku bilang aku capek, aku lelah, jangan, kamu nggak boleh bilang gitu. Kebahagiaan kamu tuh kalau kamu bisa memberi keluarga kamu. Kalau kamu sekarang lagi capek, lagi sedih, lagi memang lagi bener-bener kayak terpuruk banget, kamu punya Allah. Tuhan. Ayo ambil air wudhu. Udah selalu mengingatkan, apapun jam berapapun ambil air wudhu, sholat kamu. Udah cuman terus. Yang paling aku nggak bisa sampai sekarang masih kayak kadang-kadang masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri setelah ditinggal ibu saya. Karena ibu saya itu adalah orang yang saya ratukan. Saya paling takut sama ibu saya. Karena hidup saya waktu itu kalau nggak ada ibu saya, aku nggak mau jadi apa, nggak ngerti. Waktu belum ketemu Ian ya. Tapi akhirnya aku bikin kecewa ibu saya. Aku udah bertahun-tahun menjaga jangan sampai aku buat kecewa ibu saya. Akhirnya aku bikin ibu saya kecewa. Pada saat aku kena kasus, ibu saya sakit, langsung nggak ada. Sampai nggak ada itu yang sampai sekarang aja aku belum berani loh datang ke makamnya. Oh, itu menjadi salah satu hal yang Iya. Mami sayangkan sampai terjadi. Suamiku sama ayah saya nggak makam. Aku belum siap ya. Oke.
Begitu luar biasanya Mas Ian mendampingi, bahkan di saat di momen-momen terberat Mbak Nunung, Mas Ian melewati semuanya bersama dengan Mbak Nunung. Nah, cerita yang bisa kita simpulkan adalah sosok yang luar biasa, yaitu Mas Ian. Iya. Kita selalu pengen ada. ngobrol, Iya. kita pengen ngobrol langsung dengan Mas Ian. Sebesar apa cintanya ke Mbak Nunung, kita tanya langsung Mas Ian. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Ian. Sehat, Mas. Iya. Silakan duduk, Mas. Istri saya. Iya. Beliau kagum sama Mas. Dia juga hebat ya. Oh, Mas, oh berarti kali ini sebenarnya saling mengagumi ya? Sebetulnya istri saya itu nggak tahu kalau saya di belakang tuh berusaha. Mas, jangan sampai Mbak Nunung botak, Mas Ian ikut botak. Iya, saya ikut botak. Itu gimana waktu itu Atas cerita? bawah saya botak. Iya, Mas. Oh, ini dicukur Iya. juga. Iya, iya. Dan mungkin yang nih aku mau ngomong hari ini ya. Apa yang mau disampaikan ke Mbak Nunung, Mas? Aku sebetulnya punya single. Punya apa? Single. Ada single? Iya. Oh, yang Tapi mana? istri saya nggak tahu. Boleh dinyanyiin? Buat mami. Aku bukan pengemis. Jadi kacamatanya gini. Iya, iya. Mas Ian, Dia orang hebat. Mbak Nunung menceritakan tentang Mas Ian sampai berkaca-kaca sampai nangis. Dia tuh orang besar. Iya, saya tahu. Namanya kan emang udah besar di entertain. Sabarannya besar. Iya. Cuma kalau udah marah tuh, Apa sih Mas kalau marah biasa dia ngapain? dia tuh kayak anak kecil. Misalnya Mas? Telanjang depan saya. Oh, pas mandi kali. Suka ngeyel. Oh ngeyel. Tapi saya kalau lagi berantem saya masukin polsek udah trauma. Diem deh. Iya. Di jalan, gue dimasukin Iya. kantor polisi. Beneran? Perjalanan Jakarta ke Solo. Hanya masalah makan, gue gak ditawarin makan. Gue mau ke sana. Ya dia kan nyupir. Iya. Ini kalau udah gue juga bisa emosi gitu loh. Iya. Mas Ian, kenapa kepikiran? Antar polisi di Brebes sama di Tegal. Iya kenapa saya masukin kantor Iya polisi? kenapa kepikiran? Kan tinggal ngajak makan selesai. Nggak mau, saya udah nggak mau. Oh, udah karena gue nggak mau. marah gitu loh. Karena mau saya masukin sumur susah. Udah pernah nyoba? Iya, banget. Nggak nyemplung. Iya. Itu gimana itu? Ini Mbak Nunung nggak ditawarin. Kenapa Jadi kami gini. kan suami? Jadi kita kan aku tuh kalau ke Solo kan bawa mobil sendiri. Ya perjalanan panjang. Biasanya kan bawa Iya selalu gini nih. bawa bekal. Iya. Jarang mau makan di rest area gitu bawa bekal sendiri. Oke. Nah pada saat ke rest area pertama suamiku udah lapar. Aku lapar makan dengan iya begitu. Kamu nggak makan? Wah aku masih kenyang gitu. Oke. Terus jangka berapa meter tiba-tiba saya lapar. Ya aku lapar. Lah baru aja keluar dari situ. Ngeyel gitu ngeyel. Ngeyel Mas Dedi. Kalau suruh kamu itu tuh dia cari rest area lagi kan ini malah ngundak-mandek kalau berhenti gitu. Kamu kayak orang kemasukan setan saya. Karena lapar, iya. Dia tuh bisa lari. Kalau lagi ngambek tuh turun dari mobil, dia lari. Lari sampai berapa kilo? Digoda supir-supir. Nah kenapa nangis? Gue mau ke sana kan gengsi. Iya. Ini kok nggak dikejar sih gue? Itu sesama. Itu Roma ya. Itu sesama supir truk lihat Mbak Nunung lari ngobrol. Bareng siapa tuh?